Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuana Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Untuk itu senang sekali saya Pak Jantika akan menemani Yuana Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali kali ini kami akan menampilkan profil Yuana berprestasi khususnya di bidang seni dan juga budaya Bali yang menekuni bidang seni pewayangan ya. Dan Yuana yang berasal dari Pejeng Gianyar ini telah mendedikasikan dirinya dalam bidang seni pewayangan sebagai seorang dalang. Dan selain itu dirinya juga menekuni bidang tari topeng dan juga tari bapang barong. Nah, kira-kira seperti apa profil lebih jauh, apakah menginspirasi dan pastinya akan dapat memberikan Yuana Bali dimanapun berada inspirasi agar terus bisa berkreativitas dalam bidang berkesenian ya. Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yuana berprestasi asal Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampak Siring Gianyar. Iputu Sutresna Putra, demikian nama lengkap Yuana yang kerap disapa Tuguang, merupakan salah satu seniman muda berbakat yang menekuni bidang seni dan budaya Bali khususnya di bidang seni pedalangan juga bidang seni tari. Tuguang menceritakan, dirinya mulai menekuni dunia pedalangan sejak menginjak sekolah menengah pertama. Saat itu dirinya mulai diperkenalkan dunia pewayangan juga mempelajari pakem-pakem wayang oleh orang tuanya yang juga seniman multitalenta. Menginjak kelas 9 sekolah menengah pertama, Yuana yang pernah mengenyam pendidikan di SMK Negeri 3 Sukawati, Kokar Bali ini mulai kerap diajak pentas wayang atau ngayah wayang lemah. Dirinya pertama kali ngayah di Pura Subak, Umakuto. Selain untuk ngayah, Yuana yang memiliki nama panggung Kuncir dalam pementasan Bonres ini juga pernah ikut lomba dalang cilik pada ajang lomba kompetensi siswa LKS di SMK Negeri 3 Sukawati atau Kokar Bali. Pada kesempatan tersebut dirinya pernah berhasil mendapatkan juara 1. Putu Sutresna Putra mengatakan dirinya terjun di dunia pedalangan karena kecintaan terhadap seni dan budaya Bali serta motivasi dan dorongan dari kedua orang tua. Menekuni seni pedalangan artinya mempelajari berbagai macam bidang seni, baik seni tari, seni kerawitan atau tabuh, seni suara atau vokal baik menggeguritan atau mengekawin, seni sastra karena ada cerita yang disuguhkan dalam pementasan wayang, dan seni rupa dalam bentuk wayang. Hal tersebut yang membuat Yuana yang kini sedang menempuh pendidikan S2 jurusan pengkajian seni isi Denpasar ini mendalami seni pedalangan. Yang Iputu Sutresna Putra biasanya dipanggil Tuguang kalau di rumah, dan Tiang juga punya nama panggung Kuncir gitu untuk nama Bonres karena Tiang juga menekuni Bonres, dan Tiang sudah mulai menekuni dunia pedalangan sejak SMP gitu. Yang membuat Tiang terjun di dunia pedalangan itu adalah satu karena memang kecintaan Tiang dengan seni, dan yang kedua ada dorongan dari orang tua juga yang pada waktu itu ada sedikit pemaksaan lah gitu, tapi akhirnya juga berlanjut dan saya sudah kadung nyaman gitu di pedalangan. Dan Tiang sendiri memang suka dengan pedalangan karena Tiang lihat dalam seni pedalangan itu mengandung segala unsur seni gitu. Artinya segala macam seni itu sudah ada di dalam seni pedalangan. Karena di sana ada seni tari, ada seni kerawitan, ada seni vokal, kemudian ada seni sastra juga di sana karena ada cerita-cerita dan beberapa kekawin-kekawin juga di sana. Dan tentunya ada seni rupa dalam bentuk wayang itu. Itu yang menyebabkan Tiang akhirnya menyukai dan mencintai seni pedalangan.
Tiang sudah mulai belajar ngewayang itu dari SMP kelas 1. Jadi pada saat itu sudah mulai diperkenalkan dengan dunia pedalangan, terus disuruh mempelajari pakem-pakem yang sudah ada oleh bapak tentunya. Itu diberikan pakem, terus disuruh mempelajari dari kelas 1. Cuman pada waktu itu saya belum ngewayang, hanya baru belajar gitulah. Tapi pada saat kelas 3 SMP, pada saat itu saya sudah mulai diajak untuk ngayah, untuk pentas, tapi baru wayang lemah. Karena pada saat itu yang saya pelajari bisa dikatakan style desa gitulah, style di sini, belum style secara umum gitulah, karena saya tidak terlalu mengetahui. Dan pertama kali saya ngayah itu kalau nggak salah ya di Pura Subak, Umekute itu yang kalau nggak salah. Dalam wayang atau melakoni profesi dalang, banyak pengalaman yang didapatkannya, baik senang maupun susah. Merasa senang ketika pementasan berjalan lancar serta mampu menghibur para penonton, utamanya pada saat wayang peteng atau pentas wayang kelir. Merasa sedih ketika pementasan tidak sesuai yang diharapkan dan terkesan kacau. Selain itu, banyak pengalaman mistis serta di luar nalar yang dialami Tuguang dalam kegiatan wayang. Kalau pengalaman-pengalaman pada saat ngayah itu banyak karena dari segala macam pernah saya rasakan gitulah. Misalnya kayak senang, pernah saya merasa senang karena kalau nggak salah waktu ngayah di Pura Penataran Sasih di Bejeng, itu karena memang mungkin Sangyang Taksu Swece gitulah ya, artinya diberikan jalan gitu dan penonton merespon dengan baik, pertunjukan berjalan dengan lancar, itu memang saya merasa senang. Kemudian pengalaman sedih juga sempat, karena artinya gitu dah, ketika mungkin saya waktu itu sedang crowded ya, artinya banyak pikiran, jadi nggak fokus pada saat membawakan pentas wayang itu, jadinya penonton tidak merespon dan betul-betul ya bisa dikatakan kacau balau lah pementasannya gitu. Dan saya juga sempat merasakan beberapa pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan di luar nalar gitulah, seperti di Tarukan dulu sempat di Pura Empu Aji di sana. Artinya pada saat itu ketika mau pentas kan sudah mulai menyalakan ini belencong, tapi tidak mau hidup gitu. Padahal sudah menggunakan korek gas gitu, sudah lama dibakar tapi tidak mau terbakar gitu belencongnya. Sampai akhirnya ayah saya kan istilahnya nyungsung tirta dari pura sini, Pura Kayangan, itu diketis dipercikan ke belencong dan akhirnya bisa hidup. Tapi pada saat itu naasnya malah kena ke sound gitu, karena soundnya pas pertengahan pementasan belah gitu, apa sih istilahnya, pecah soundnya, jadi rusak betul konslet. Dan akhirnya nelpon teman sound system, dibawakanlah sound lagi satu untuk mulai pementasan. Dan yang lucunya pada saat itu ayah saya kan ini udah mau selesai pementasan, ayah saya keluar dari pura. Di sana kan ada warung kan, pas di depan pura itu. Jaraknya nggak begitu jauh sih, cuma beberapa meter gitu. Pas mau keluar, akhirnya ditanya, kok wayangnya belum mulai gitu. Sedangkan itu sudah mau selesai gitu. Ternyata memang nggak kedengaran sampai luar gitu. Itu sih yang pengalaman ya sedikit gitulah di luar nalar. Dalam menekuni bidang seni pedalangan, dirinya kerap mementaskan wayang lemah dan wayang kelir. Wayang lemah dalam pelaksanaannya dipentaskan pada siang dan malam hari, bergantung pada jenis yadnya yang diiringinya. Pementasan menggunakan kelir, benang, tukelan yang direntang, susun 3 dengan masing-masing berisi uang 11 kepeng. Benang tersebut dikaitkan pada 2 ranting dap-dap, cabang 3 yang terpanjang pada kedua belah ujung gedebong. Untuk wayang kelir biasanya dipentaskan pada malam hari yang sifatnya sebagai hiburan. Selain harus memahami serta mendalami cerita yang akan dibawakan, menjadi seorang dalang banyak pantangan yang harus diperhatikan. Hal tersebut awalnya membuat Tuguang merasa takut dan khawatir. Akan tetapi, setelah mendapatkan arahan serta dijalani dengan baik, semua pantangan yang dirasakan menakutkan dapat dijalankan dengan baik.
Dulu sempat takut, karena ya gitu dah. Ada beberapa orang-orang yang mungkin bukan bidangnya di pedalangan tapi menakut-nakuti gitu. Jangan jadi dalang nanti kamu cepat tua, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang ya jeleknya bisa amalia, nah gitulah. Bahasa-bahasa ya bisa nggak dihiraukan sebenarnya. Tapi saya gara-gara itu sempat takut karena dikatakan banyak pantangan lah, dalang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi sering berjalannya waktu saya jalani, artinya tetap saya ikuti aturan-aturan itu ya. Saya nggak terlalu tertekan sih pas menjalani, artinya ya santai aja. Sebagai seorang seniman yang tergolong muda, Putu Sutresna Putra mengajak para generasi muda untuk mencintai seni dan budaya Bali. Bali merupakan pulau yang terkenal dengan seni dan budaya, salah satunya seni pedalangan atau kesenian wayang. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya kita menjaga seni dan budaya Bali agar tetap ajak dan lestari dan tidak tergerus oleh zaman. Kita kan di Bali ini dikenal dengan seni dan budaya gitu. Salah satunya adalah kesenian wayang ini. Jadi sebagai anak generasi muda harusnya kita harus menjaga kesenian kita, menjaga kebudayaan kita ini agar tetap ajak dan lestari, biar tidak tergerus oleh zaman. Kendati pun harus mengikuti zaman, kita jangan terlalu memperkosa kesenian itu gitu. Artinya tetap kita harus menggunakan patokan tradisi untuk seni pedalangan itu. Jadi untuk generasi muda harusnya kita harus kesadaran untuk mulai menekuni, mulai mempelajari, mencintai kesenian kita. Nah, bagaimana Yona Bali prestasi yang dimiliki oleh sahabat kita tadi? Semoga dapat menginspirasi Yona Bali dimanapun berada ya. Di segmen berikutnya kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran profil Yona kita ini, Putu Sutresna Putra, yang ternyata juga menguasai dan juga memiliki kegemaran dalam menarikan tari topeng dan juga tari Bapang Barong. Penasaran seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Nah, Yona Bali tidak hanya menekuni bidang seni pedalangan, namun Yona berprestasi kita ini, Putu Sutresna Putra, juga menekuni bidang seni tari, yaitu seni tari topeng dan juga tari Bapang Barong. Tidak jarang bahwa dirinya sering mementaskan tari topeng ini atau ngaturang ayah di beberapa upacara keagamaan umat Hindu di Pura ya. Dan salah satunya adalah menarikan tari topeng Pajegan. Selain itu dirinya saat ini juga aktif menekuni bidang tari Bapang Barong. Nah, luar biasa sekali bukan? Dan berikutnya kita bersama-sama akan mendalami profilnya lebih jauh lagi, seperti apa kiat-kiatnya dalam menekuni bidang seni budaya ini, dan pastinya akan menginspirasi Yona Bali dimanapun berada. Untuk itu pemirsa, kita saksikan yang satu ini. Yona Bali, Putu Sutresna Putra merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Inyoman Sudante dengan Nimade Mutri. Selain bidang seni pedalangan, dirinya juga menekuni bidang seni karawitan atau gamelan dan seni tari. Dirinya menekuni seni tari sejak kelas 4 sekolah dasar sampai saat ini. Di usianya yang sudah menginjak dewasa, Yona yang memiliki nama panggung kuncir dalam pementasan Bondres ini tengah menekuni tari topeng, baik topeng Bondres, topeng Sidakarya, maupun topeng Pajegan, juga bermain arca. Saat ini, Yona kelahiran Gianyar 14 Februari 1998 ini tengah senang-senangnya menggeluti seni tari Bapang Barong. Dari Bapang Barong, dirinya pernah meraih juara 1 Lomba Bapang Barong dalam acara Bindu Barong Festival yang diadakan oleh Desa Adat Bindu, Kabupaten Badung. Selain bidang seni, Yona asal Banjar Pesalakan, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring Gianyar ini juga ikut band serta memiliki grup band yang namanya Pelangi Pagi. Karena kecintaannya terhadap seni, menjadikan dirinya menggeluti berbagai macam bidang seni yang dilihatnya menarik. Selain seni pedalangan, saya juga menekuni beberapa kesenian lain seperti seni karawitan atau gamelan kan kalau di Bali. Itu juga saya menekuni karena
yang kalau seni kerawat itu dari orang tua sih, karena dulu orang tua kan jadi penabuh di Banjar, Skanggong. Dari sana saya mulai tertarik dengan gamelan dan mulai mencoba-coba, dan akhirnya mengikuti beberapa sanggar lah gitu. Seperti di Arma sempat ikut, di Tarukan juga sempat ikut bergabung dalam penabuh anak-anak. Terus di tari juga sempat, saya dulu sempat bergabung di Sanggar Paripurna. Itu pada SD kelas 4 kalau nggak salah. Jadi di sana saya belajar tentang tari gitu. Cuman nggak bisa lanjut karena halangan orang tua sih, nggak bisa nganter seterusnya gitu. Jadi stuck sampai sana. Cuman saya tetap terjun di bidang tari, khususnya topeng, premon, narje, dan calon arang. Dan saat ini juga saya masih sedang seneng dengan bapang, tari bapang barong gitu. Kalau tari bapang barong itu saya sukanya itu dari tempat kerja bapak dulu, kan bapak dulu bekerja di salah satu state barong di Batu Bulan. Jadi di sana saya melihat bagaimana sih indahnya tari barong itu membuat yang memotivasi saya untuk belajar tari barong itu sendiri gitu, terutama barong cat. Dan sekarang baru bisa kesampaian. Saya juga mempunyai beberapa guru yang sempat saya tanyai bagaimana sih caranya menari barong dan lain sebagainya, dan syukurnya saya sempat mendapat juara 1 di tari bapang barong itu pada Bindu Barong Festival di daerah Abian Semal kalau nggak salah di sana. Dan saya juga sempat ada ikut beberapa band, jadi ikut seni musik gitulah. Jadi ada beberapa band saya seperti Pelangi Pagi namanya, itu juga saya berkecimpung di sana karena memang gimana ya, emang mungkin kecintaan saya dengan seni gitu sih. Kecintaan saya dengan seni itu yang membuat saya ingin terjun ke semua bidang seni yang memang saya lihat menarik. Kalau ditanya cita-cita, dari dulu memang cita-cita saya sebagai seniman yang tapi artinya gini, seniman yang memang multi talenta, bisa di segala bidang. Itu yang saya cita-citakan dari dulu, cuman masih sedikit-sedikit gitulah berkembang. Oke, untuk teman-teman para generasi muda, generasi penerus, jadi seperti yang saya katakan tadi, Bali ini terkenal dengan seni dan budaya. Jadi kita mau tidak mau ya harus menyayangi seni itu, mencintai, dan terutama menjaga seni itu. Artinya kalau kita memang tidak bisa untuk terjun, kan orang itu bakatnya beda-beda kan, walaupun kita suka tapi kadang-kadang nggak bisa, tapi kita bisa selalu mensupport karya-karya yang sudah ada, terus seniman-seniman yang ada kita support, jangan kita jatuhkan mentalnya gitu. Dan untuk seniman muda tetap berkarya, tetap semangat dalam dunia seni, karena walaupun dikatakan bagaimana ya, tapi namanya seni gitu harus tetap dilestarikan agar tidak punah gitu. Kegiatan seni yang ditekuni Putu Sutresna Putra mendapat dukungan penuh kedua orang tuanya yang juga berkecimpung di dunia seni. Sebagai orang tua, Jero Mangku Nyoman Sudante senantiasa membimbing anak-anaknya untuk menggeluti bidang seni serta secara sukarela maupun meneruskan dan mewarisi kesenian yang digeluti keluarganya dan ikut andil dalam melestarikan seni dan budaya Bali yang adiluhung. Sebagai orang tua, Jero Mangku Nyoman Sudante mengharapkan bidang seni maupun profesi apapun yang anak-anaknya tekuni, dirinya selalu memberikan dukungan penuh. Putu Sutresna Putra diharapkan mampu memotivasi diri dan menunjukkan jati diri sesungguhnya serta mampu memberikan sumbangsi pada kehidupan seni di Bali. Saya sering menyampaikan, nanti seandainya kamu jadi pegawai swasta, jadi kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk pegawai negeri pun, ini tidak akan bisa lepas. Sehingga saya tekankan, kamu harus belajar mendalang, ya, terus belajar topeng. Dan waktu belajar nopengnya pun saya belum kasih dia dengan orang lain. Artinya pentas itu harus nopeng pajak dulu. Kenapa? Pengalaman saya, begitu melihat teman-teman di saat musim ya, mungkin Purnama K3, Purnama K4 itu kan sangat padat ya, sehingga mencari nopeng susah. Kalau nggak bisa nopeng sendiri, nah itu kendalanya, harus cari orang siapa diajak nari. Kalau saya dari kecil sudah nopeng majak istilahnya, nopeng nunggal. Sehingga saya sampaikan pengalaman itu, pokoknya kamu belajar dulu nari sendiri. Nanti kalau sudah bisa sanggup nari sendiri, baru boleh cari teman. Gitu. Sehingga apa?
di saat musim-musim itulah musim ramai begitu, dia betul-betul mampu sendiri. Dan akhirnya betul dia mampu untuk memerankan topeng Pajagan sampai Sidakarya. Nah, terus di bidang wayang juga saya sampaikan, sebab ini adalah satu filsafat hidup. Di dalam wayang itu semua perilaku manusia ada di sana. Ya, apakah perilakunya Duryodhana, perilakunya Sakuni, di Pandawa pun beda 5 itu. Yudhistira, ya Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa punya perilaku yang berbeda. Sehingga dia akan mempelajari nanti multi profil orang itu. Sehingga dalam pewayangan itu harus menguasai. Yang berikutnya di sini dia itu akan mendapatkan satu pengetahuan yang multi talent. Karena di wayang itu atau di topeng itu semua harus kita tahu seniman. Kalau kita pentas di sawah, kita harus bisa berbicara tentang persawahan gimana, terus juga produk-produk sawah gimana, harus bisa. Kalau pentas di tempat perusahaan orang, perusahaannya apa, harus kita bisa. Pentas orang ngaben, bagaimana perjalanan atman ngaben. Pentas orang mecaru, bagaimana sifat-sifat buto kala, bagaimana menyomu buto, di sana semuanya ada. Sehingga jujur aja berkesenian itu saya arahkan dia untuk tahu dan bisa untuk memotivasi dirinya sendiri, seperti itu. Harapan saya ke depan, apapun yang dia tekuni, profesi apapun yang dia jalani, dia lakoni, tapi di sisi lain ini adalah satu warisan tradisi Bali dan tidak akan pernah hilang. Topeng dan wayang, kecuali Bali itu runtuh, itu baru hilang. Sebab kuatnya kesenian topeng dan wayang itu semasih ada upacara keagamaan di Bali itu selalu. Beda dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa tidak terikat, kalau di Bali diikat dan dilanjutkan dengan satu prosesi upacara-upacara keagamaan. Sehingga saya yakin dia akan menjalankan tugasnya, menjalankan profesinya, tetapi tidak akan melepaskan profesi seninya juga, karena pasti akan sangat-sangat berhubungan sekali, seperti itu. Dalam menekuni berbagai bidang seni, Yowana yang kini tengah mengenyam pendidikan Magister S2 jurusan Pengkajian Seni Pasca Sarjana, Institut Seni Indonesia Isi Denpasar ini pernah meraih berbagai juara. Seperti juara 1 Lomba Gender Wayang se-Kabupaten Gianyar tahun 2014, juara 1 Lomba Wayang Ramayana tingkat remaja pada Pesta Kesenian Bali tahun 2015, juara 1 Lomba Bapak Barong pada acara Bindu Barong Festival tahun 2016, serta masih banyak juara-juara yang pernah diraihnya khususnya dalam bidang seni tari dan pewayangan. Yowana yang memiliki cita-cita menjadi seniman multitalenta, yang artinya bisa menguasai berbagai macam seni yang ada atau menguasai segala bidang seni ini, mengatakan, sebagai generasi muda, sebagai Yowana Bali, sudah sepantasnya mencintai seni dan budaya Bali karena seni dan budaya Bali harus tetap dilestarikan. Dengan berpegang teguh pada moto hidup, pengalaman adalah pelajaran hidup yang paling berharga, menjadikan Putu Sutresna Putra senantiasa belajar berbagai seni tanpa adanya rasa putus asa. Yowana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yowana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi Bali di Pulau Dewata pastinya ya. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri di hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan aktivitas jauh hate dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, dan wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yowana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.